perluasan lahan. Tapi tetap aja ganda. Hah? Kan sama aja dia menaruh tanah ke dalam laut. Tapi kan pergubnya adalah perluasan lahan. Close your eyes. Open your mind. Sama gue Binyo Ginting. dalam janji politik Anies Baswedan, Siapa tuh? gubernur kita. Gua orang Jawa Lo Barat. Depok ya. Ridwan Kamil cuy. Gubernur gua. Iya. Iya, oke. Dia mempunyai janji politik yang terus terang pada saat itu merubah suara. Artinya merubah konstelasi suara masyarakat Jakarta. Janji yang gue ingat adalah menolak reklamasi. Yes. Sebenarnya nggak merubah sih. Apa? Gitu. Memang sudah ditolak. Kemudian ada fase pemilihan gubernur. Nah, itu diangkat isunya. Oke, Kan. diangkat isunya benar. Dan dia berjanji akan menghapus reklamasi di Jakarta cuy. Yes. Itu artinya memang ya itu janji politik yang apa ya? Ya itu akhirnya itu salah satu bentuk isu janji politik yang menguatkan dia. Iya, Gitu kan. Akhirnya suara pada kesana semua. betul. Nah, ya kan? Jadi Karena dianggap pro dengan nelayan di Teluk ya di pinggir pantai Teluk Jakarta. Jakarta gitu. Nah, Kan. gitu loh. Hmm. Tapi sekarang dia Nongol lagi cuy. nongol lagi. Tapi sekarang bukan reklamasi, Bung Binyo, Anda Binyo. Sekarang itu perluasan lahan. Tapi tetap aja ganda. Hah? Kan sama aja dia menaruh tanah ke dalam laut. Tapi kan pergubnya adalah perluasan lahan. Nah, kalau menurut gue sih itu hanya sekedar bahasa halus saja, bahasa politik. Artinya apa ya? Iya. Kalau kasarnya sih ngeles. Ngeles apa matematika? Gue waktu SD ngeles cuy. Matematika, Enggak, berarti gini. bahasa, Sebenarnya di sini kalau ya. gue secara pribadi gitu kan, sebagai warga Jakarta, sebenarnya dulu itu gue tidak masalah dengan reklamasi yang pulau A, B, C, D, sampai LM itu kan, ya kan. Terus yang lu masalahin apa sekarang? Nah, ketika ada bangunan sebenarnya gue permasalahan janji dia saja sebenarnya, inkonsistensi dia. Duh, bahasa lo berat. Nggak konsisten cuy. Gak konsisten Oke. terhadap janjinya. Itu saja sebenarnya permasalahannya. Karena ya kalau menurut gue akhirnya menjadi lucu, gitu loh. Sebenarnya bukan ini saja kan, bukan masalah sekarang ini, bukan reklamasi bukan sekarang, bukan terjadi saat sekarang ini aja ketika dia menerbitkan pergub ini. Tapi ketika dia mengeluarkan IMB Untuk? pulau reklamasi yang yang kemarin-kemarin itu. Gitu Tanggung, loh. soalnya udah dibangun. Iya, karena sudah dibangun kan begitu. Ya, tapi tetap aja lah. Kalau menurut gua kalau kayak gitu ya mending sudah ratain aja lagi itu bangunan kan, tutup selesai gitu. Biayanya tinggi. Iya, kalau udah ngomong gimana sih Kanda? Ya. Artinya udah jelas, tapi banyak permasalahannya kan. Iya, tapi selamat datang di dunia politik Kanda Binyo. Bukan selamat datang sih Kanda. Selamat menikmati panggung sandiwara. Kan Yes, begitu. karena politik itu apa? Nggak ada yang baku kawan. Sebenarnya gini Kanda, tergantung orangnya dalam berpolitik seperti apa. Susah. Karena Bukan susah. politik itu ujung-ujungnya adalah kepentingan. Makanya Nah, tergantung kepentingannya punya niat baik atau tidak atas kepentingan itu. oh, dia punya niat yang baik loh. Apa? Memperluas lahan ya kan untuk memberikan area publik bagi masyarakat. Permasalahannya yang mengelola kan PT Jaya Ancol. Ya, Ya sekarang PT Jaya Ancol kita masuk ke Jaya sono, Ancol. ke Dufan kita masuk kita bayar, Bro. bayar sih. Jadi 15.000 ya. untuk ke Ancolnya berapa ya? 25.000 apa? 15.000. Enggak tahu lah berapa sih pokoknya segitu. Ke Dufan itu 200.000. Enggak tahu sekarang udah naik apa belum, gua enggak tahu. Terakhir pas gua punya cewek dulu, iya. Sekarang jomblo. Ya Allah. Jadi
Itu pun gue, tapi gue dapat diskon juga dari BNI kan, karena boleh nyebut karena ya? pakai ATM. Boleh lah. Bebas lah ya. Bebas. Siapa tahu dia mau jadi sponsor, nggak salah. Gitu kan. Dan pada akhirnya memang untuk publik, sebagai area publik seperti apa? Pada akhirnya kita harus bayar juga. Kalau free, ya tetap gue nggak maklumi juga kan, karena tetap melakukan reklamasi itu sih. Jadi yang diperdebatkan sama Kandabinyo itu adalah janjinya. Janjinya saja. Jadi emang nggak konsisten. Nggak gitu konsisten. Itu saya banyak kok. Nggak usah teman yang kemarin-kemarin juga banyak yang nggak konsisten. Ya, selamat datang di dunia politik Indonesia. Come on. Dan benar pada akhirnya memang dengan alasan macam-macam ini adalah, ini bukan reklamasi, ini adalah perluasan lahan gitu kan. Tapi gue suka loh dengan bahasanya Anies. Jadi tidak diperdebatkan cuy. Bahasanya itu bersayap kan. Perluasan lahan di mana? Di laut. Dengan cara apa? Menguruk tanah ke dalam laut. Tetap reklamasi itu namanya. Tahu nggak berapa hektar reklamasi? 20 hektar untuk Dufan. Dufan ya? Ancolnya? 35 hektar untuk Dufan. 35 hektar untuk Dufan. 120 hektar untuk Ancol. Berarti berapa total? 155 hektarnya. Gila. Itu capek kalau jalan kakinya. Capek. Ngeset. Tapi kan gini katanya, itu kan kalau baca di gila. media berita-berita gitu kan, berita-berita online nih. Jadi kenapa ini dijalankan? Karena ternyata di Taman Impian Jaya Ancol ini itu sudah menjadi tempat pembuangan pengerukan sungai beberapa tahun ini. Jadi sudah terbentuk pulau kecil di sana dan itu mau dimanfaatin. Sebenarnya itu sudah dari dulu ada. Dari zamannya Fauzi Bowo. Fauzi Bowo sudah ada peraturan untuk membuat itu kan, reklamasi itu di situ. Permasalahannya kan, ketika dia sudah menolak reklamasi, apapun bentuknya tuntas. Mau itu di zamannya Jokowi Ahok yang ABCDEFG itu selesai, zamannya Fauzi Bowo juga selesai. Kan gitu harusnya. Iya dong. Sama ketika dia janji bahwa air harus jatuh masuk ke dalam tanah tanpa melalui gorong-gorong dibuang ke laut. Pada akhirnya dia statementnya apa coba? Buang ke laut. Buang ke laut. Aduh pusing gua. Padahal gue ngefans banget dulu sama dia. Iya benar, sama gue juga. Apa? Indonesia mengajar ya? Indonesia ya, Indonesia pintar. Indonesia pintar. Indonesia mengajar apa? Indonesia mengajar. Indonesia mengajar. Itu sebelum dia masuk ke ranah politik praktis ya. Yes. Sebelum dia menjadi pendukung Jokowi juga, gue sudah kagum juga dengan itu. Iya. Emang dia pendukung Jokowi? Dia kan pas mau jadi gubernur ya. Pas akhirnya dia mau jadi presiden periode pertama, dia kan mendukung. Akhirnya jadi menteri pendidikan. Ya. Akhirnya dipecat. Sedih ya. Jadi gubernur cuy. Tapi jadi gubernur, dan kalau menurut gue ya gubernur gimana ya? Ya kacau lah, bukan kacau sih kalau menurut gue. Ketika pas pemilihan dulu itu pilkada Jakarta, emang kacau kan ya. Artinya kacau dalam arti kata kalau menurut gue sudah bukan lagi menjadi demokrasi yang seutuhnya. Artinya demokrasi yang memang kita itu bisa berpikir logik gitu kan, bisa bebas berpendapat tanpa ada embel-embel politik identitas. Ya kan? Kalau kemarin kan pada saat pilkada itu kan kita terbelah dengan politik identitas. Yes, dan itu dibuat sedemikian. Kalau menurut gue sih kan, gue juga Muslim ya. Artinya gue juga Islam, yang artinya kalau menurut gue tidak sepakat tentang itu ketika terjadi pemilihan atau pembelahan itu. Sudah terlalu jauh mengupas sejarah. Iya, karena memang. Jas merah ya, jangan lupa sejarah. Artinya dari situ sudah jelas semuanya. Karena pada akhirnya inkonsisten kok semuanya. Sekarang OKOC mana? Kan? Mungkin belum nongol. Mungkin belum nongol. Ini kan baru ya isunya. Iya. Enggak juga sih, pergubnya tuh Februari ya. Yang mana? Ini yang baru nih. Februari. Kalau nggak salah di Februari itu. Februari 24 Februari. Pergubnya tanda tangan sama dia. Dan sangat menarik banget
dia tidak memakai perda-perda yang dibentuk oleh Ahok. Padahal itu harus bukan perda-perda yang dibentuk Ahok. Apa? Perda-perda untuk menjalankan reklamasi. Dan itu Ahok yang membuat kan? Nggak tahu. Di zamannya Ahok. Bukannya udah dari zaman dari zamannya Pak Uzi Bowo juga 2004. Zamannya Ahok gara-gara reklamasi yang ABCDFG KLMN itu. Pada saat akhirnya muncul setiap nanti yang punya usaha di itu di reklamasi itu istilahnya kayak gitu harus membuat memberi retribusi ke Jakarta 15%. Saya nggak ngikutin. Kalau kan gue warga Jakarta ngikutin kan. Oke. Habis itu yang di Ancol gitu kan, yang di Pulau L itu ini Pulau L juga kan. KL ya kalau saya Pulau KL. Pulau L juga kan. Gitu kan. Ahok juga sempat komentar kan yang kita lihat itu kan, kita lihat di itu. Ya di media kan. Dia berkomentar juga, sama aja yang di LL juga itu yang dibikin tapi kan. Tidak secara penuh. Tidak secara penuh. Gitu. Bersayap kan akhirnya. Kita bisa mikir negatif, bisa mikir positif. Ayolah gubernurku yang terhormat. Positif lah. Ya makanya kan gue bilang kan. Tapi ketika dengan ada inkonsistensinya ini, inkonsistennya dia ini, kalau menurut gue juga kan kacau. Ketika gue harus berpikir positif, akhirnya gimana ya? Udah berapa kali kok nggak konsisten dengan apa yang dikatakan dengan apa yang dibuat. Yes. Gitu kan. Nah maksud gue, aduh nggak tau lah. Kak Nabinyo ini kalau dari Tempo.co ini menarik nih. Jadi menurut Pak Saifullah, reklamasi Ancol diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat dan tidak mengganggu kepentingan nelayan. Oke lah, karena memang di Ancol nggak ada nelayan ya. Tapi kan ada efek kan, Yes. Nggak mungkin dong. Dia bikin di sini pasti efeknya bisa kemana-mana. Ya kepentingan secara langsung lah gitu. Kalau pencemaran pasti terjadi. Itu nanti mungkin dari teman-teman wahana lingkungan hidup lah ya yang punya lembaga sosial masyarakat di bidang lingkungan. Itu nanti yang akan coba komen. Tapi kayaknya belum rame juga ya. Belum. Dari LSM ya. Belum. Ini udah lama loh. Makanya nggak ngerti lah gua. Udah kita lihat saja lah dulu kan. Oke. Tidak mengganggu kepentingan nelayan. Kemudian perluasannya bukan reklamasi. Dimanfaatkan sebagai lahan untuk membangun tempat bermain anak. Peletakan batu pertama atau groundbreaking berlangsung pada Februari 2020. Februari? Udah cuy. Tapi beritanya baru naik sekarang ya. Makanya gue nggak ngerti ya. Silent ya kan, set ketutup COVID ya kan. Orang pada diem di rumah WFA, gagal fokus sama pekerjaan pemerintah. Makanya kan gue bilang, aduh. Nah kalau dari penjelasan sebenarnya apa ya? Ya tadi dimanfaatkan sebagai lahan untuk membangun tempat bermain anak dan museum internasional. Seolah-olah itu menjadi sebuah kalau menurut gue sebuah kata-kata apologize gitu, apologi gitu. Permohonan maaf gitu. Kata-kata semacam itulah yang udahlah nanti akan seperti ini, akan teks terakhir itu menarik. Museum cuy, museum internasional. Iya sebentar lu. Kalau itu kan pada akhirnya tadi yang kita bilang pertama, tetap yang mengolah Taman Impian Ancol tetap aja bayar nanti anak-anak itu masuk, ya enggak? Ya. Museum internasional tetap aja bayar. Iya. Sejarah Nabi Muhammad SAW dan peradaban Islam. Nah mungkin gini kali, mungkin kisah-kisah dia kali, mungkin perjalanan dia, riwayat dia gitu kali kan. Sampai dia meninggal atau bagaimana gitu kan. Sampai Nabi Muhammad mungkin pada saat dia berdakwah menyiarkan Islam seperti apa gitu kan. Hanya kalau menurut gue sih sebenarnya. Tapi keren itu, serius keren. Memang bagus. Ikonik banget tuh jadinya. Iya sebenarnya benar bagus. Hanya maksud gue kenapa tidak mengangkat gini aja deh. Kita punya museum budaya, kita bicara Betawi aja deh ya. Iya kan, artinya museum. Kalau ini kan kalau museum Muhammad SAW dan Nabi Muhammad SAW dan peradaban Islam ini kan kita ada di Arab udah jelas gitu kan. Tapi di Arab ada nggak sih? Ada bahkan museum. Rambut Nabi Muhammad juga ada yang ininya potongan rambut Muhammad sampai pedang-pedangnya gitu kan. Di Turki juga ada gitu kan. Artinya memang sudah ada gitu dan lebih original gitu artinya. Tapi kalau otentiknya jelas gitu loh. Tapi kalau di sini kenapa sekarang kita budaya Betawi itu seperti apa sih? Sudah mulai tergerus bro. Budaya dan keseniannya. Ondel-ondel aja udah pada ngamen.
Tapi itu keren banget loh kalau misalkan jadi. Nggak, maksud gue begini kan, bukan masalah keren atau tidak, tapi permasalahannya adalah seberapa kuat sih lo mau ngebangun Jakarta dengan budayanya. Kalau kita bicara museum ya, kenapa dia tidak menggalakkan? Banyak museum di Jakarta. Mana museum Jakarta Betawi deh, gue bilang. Di mana? Fathahillah. Ya itu kan ya tentang Fathahillah kan begitu. Apa? Museum tentang Betawi apa ya? Ya museum tentang Betawi itu peninggalan. Batavia, Kota Tua. Iya, Kota Tua itu seberapa sih Kanda? Itu kan Belanda lebih kebanyakan. Yes, betul. Karena lebih banyak peninggalan Kota Tua. Kenapa tidak dibentuk di situ sebuah museum tentang kebudayaan Betawi seperti apa, gitu kan? Dan dibuat lebih update, dibuat lebih berteknologi, gitu kan? Lebih oke lah, ya kan? Ada lagi yang di Situ Babakan. Ya, tapi kan begitu-gitu aja kan. Kita harus lebih banyak gitu kan, gitu kan? Maksud gue gitu. Nah, untuk bicara urgensinya, apa urgensinya untuk membuat Museum Internasional Sejarah tentang Nabi Muhammad SAW dan Peradaban Islam? Ada urgensinya. Ya, karena kan kita negara dengan penduduk Muslim. Ya itu nggak bisa jadi ini kan, nggak bisa jadi patokan kalau menurut gue. Jadi besar juga di dunia gitu. Ngerti gue, tapi itu sudah gini. Kalau itu sudah ada rencana dari pemerintah pusat. Gitu loh. Itu gue masih lupa di mana, ada nanti di daerah, tapi di daerah Jawa Barat bukan Jakarta. Apa itu? Itu nanti kayak semacam Islamic Center. Oh, Islamic Center di Depok lagi dibangunnya. Nah, itu berarti Jawa Barat kan? Yes, itu Universitas Islam Indonesia. Nanti iya, tapi nanti akan menjadi ya kan, menjadi macam-macam lah nanti di situ. Ada museum lah, ada galeri lah, ada apa semuanya kan begitu. Itu sudah mau dibikin, sekarang mau dibikin lain, bingung juga gitu. Apa dia mau bersaing dengan pemerintah pusat? Gue nggak ngerti. Gitu maksud gue. Ya sebenarnya tidak masalah sih, itu pendapat gue ya kan, ya. Yes, artinya bukannya gue nggak suka atau apa ya, gue juga Muslim, gue juga Islam gitu, tapi gue setuju. Tidak terlalu urgensi atau Kali ini gue setuju ada reklamasinya. Hah? Kali ini gue setuju. Gue dari dulu setuju kan, dari dulu setuju gue masalah reklamasi itu. Iya kan? Hanya pas ketika dia menjadikan itu menjadi janji politik, dia menolak reklamasi. Ya gue harus pegang itu dong. Yes. Iya kan. Kalau kita ngomongin politik kan semuanya banyak yang bilang janji politiknya itu untuk A, B, C, D, E, F, G gitu. Nah, ini menarik juga nih karena ya Anies Baswedan tidak naik dari bendera partai, tapi didukung. Karena dia bukan anggota partai kan. Karena ada kepentingan partai lain juga untuk Jakarta kan gitu. Tapi ya sudahlah, di belakang dia gue nggak ngerti siapa, kita menduga-duga juga. Tapi sih gue liat sih, sudahlah. Gue ngomongnya juga ngeri. Ya kan, karena kita tahu lah siapa yang di belakang. Maksudnya bukan rahasia umum lagi lah. Ya kan, artinya yang berarti balik lagi ya, mendukung dia siapa. Politikus di Indonesia ternyata kotor ya? Politikusnya? Yes. Rata-rata seperti itu. Bukan politiknya ya. Ya kalau politik memang kotor. Enggak lah. Politik itu kotor dan kejam. Tidak. Ada seni bagaimana memikirkan orang lain di sana. Nanti kita bahas itu. Nanti kita bahas masalah politik. Karena bagi gue politik itu tidak kejam dan tidak kotor. Yes. Baik. Hanya pelakunya. Yes. Itu sih. Jadi sama kayak pisau kan, pisau itu bermata dua ya. Pisau itu bisa lu buat motong bawang, buah, bisa nusuk buah. Tinggal begitu aja sebenarnya. Tergantung alat itu digunakan untuk apa. Alat itu digunakan untuk setiap alat. Mau digunakan untuk apa bisa aja. Yes. Ya. Gue sih setuju kalau yang itu. Ya, bisa digunakan untuk kebaikan, keburukan. Betul. Ilmu aja bisa. Bisa banget. Sampai ilmu hitam aja. Ilmu magic aja dibagi dua. Hitam dan putih. Ini makin ngalor ngidul ya. Karena udah subuh kan kayaknya. Merasa gitu aja sih. Artinya kalau gue sih ya sudahlah. Tidak konsisten lah ini.
Jadi lu menolak atau gubernur gue ini tetap mendukung kebijakan Pak Anies mengenai perluasan lahan, bukan reklamasi ya? Ya gue rasa sih perluasan lahannya ini tetap reklamasi kan ya. Walaupun lu tekankan bukan reklamasi. Karena pergubnya itu perluasan lahan. Nah, kalau secara teori atau apa sudah jelas kan arti reklamasi itu seperti apa kan gitu. Itu menarik ke permainan bahasa. Permainan bahasa aja. Nah, ya dari dulu lah gitu kawan kita itu. Nah maksud gue gitu kan, ya itulah kalau gue sih masalah ini tidak setuju sama sekali karena pada akhirnya ini hanya menjadi walaupun ada saham Pemprov situ, tapi ini kepentingan kalau menurut gue tetap kepentingan PT Pembangunan Jaya Ancol. Ya, kita nggak tahu kan. Iya kan ribuan. Ya kenapa kita nggak tahu? Harusnya transparansi publik dong. Kayak Ahok dulu. Semua transparansi, serba transparansi. Bahkan rapat-rapat dia itu pun ditaruh di YouTube sama dia. Yes. Iya dong. Jadi itu sih kekurangannya Pak Anies sekarang. Jadi gue bisa melihat sedang apa nih? Ditutup sama dia aksesnya itu sekarang. Akses itu. Jadi gue bisa melihat tuh sedang apa nih di Pemprov. Oh ada ini ada itu. Padahal kan kalau dibuka itu masyarakat jadi bisa memantau kan. Bisa memantau. Mana yang baik, mana yang benar gitu kan. Kira-kira kita dukung atau orang ke balai kota juga dibatasi. Ya capek soalnya ngelayanin orang cuy. Ahok buktinya nggak capek-capek. Kan beda tenaganya. Bukan masalah beda tenaga. Kan babi lagi dia. Yang babinya kuat dia. Sama Ahok. Ya bukan masalah itu kan, bukan masalah tenaga atau tidak tenaga sih, tidak bertenaga sih, tapi itu sudah kewajiban sebagai pemimpin kan begitu. Yes. Ketika dia mengadu ya harus didengar. Ya, siapapun itu gitu kan, didengar dan diberikan solusi. Iya. Walaupun kadang-kadang yang ngadu juga nggak benar semuanya. Gitu. Jadi memang banyak yang kebalik-balik di zaman pemerintahan. Balik semuanya. Pak Anies ya. Mulai dari Tanah Abang yang sudah mulai tertata rapi, kemudian sekarang kembali seperti semula. Bahkan dikatakan itu trotoar. Ya, jadi bisa dimanfaatkan untuk ya kalau apa UMKM lah untuk itu kan. UMKM ya. Iya, orang udah jelas kok. Jadi keberpihakan oke gitu. Fungsi trotoar udah jelas tertulis kok di undang-undang gitu kan, perhubungan dan lain-lain seperti undang untuk banyak apa. Sih banyak yang berubah dan kontradiktif jadinya. Ya kacau sih ya, kontradiktif lah. Seharusnya sih tinggal nerusinnya jadi enak ya, cakep ya, gitu. Itulah kan kalau kita jalan-jalan ke Sudirman HI itu kan udah cantik banget tuh ya, itu sudah gitu. Itu kerjaan Ahok itu, yang menikmati hasil cuma Anies lah. Yang menyelesaikan kan Anies. Iya, dia tinggal nyelesain doang kan begitu. Ya, tetap aja yang memulai boleh Ahok. Enggak, maksud gue tapi begini kan yang menyelesaikan Anies. Iya, kenapa gue harus bicara kayak begitu? Artinya kalau yang sudah bagus-bagus kayak begitu baru dibilang oke, ini Anies. Iya kan, giliran yang yang masih bentuknya belum kayak reklamasi kan, masih bentuk peraturan daerah yang banyak penolakan dihilangkan. Habis itu apa lagi? Tanah Abang. Normalisasi Tanah Abang ya kan. Normalisasi bantaran sungai. Itu sampai mana ya kabarnya? Wah, nggak tahu udah sampai mana itu. Nggak nongol lagi ya. Tapi ya begitulah, udahlah kalau gue tuh sih kan dah. Kalau males sih kayaknya ngebahas Anies. Udah jam berapa nih kan? Gue harus balik. Aduh. Baiklah kalau gitu. Belum transfer lagi nih data kan. Oke gitu kan ya. Jadi ya itulah poinnya, gue tetap berbicara bahwa gue tidak bicara reklamasinya gitu kan. Tapi janjinya ya. Janji dan fungsi reklamasi itu sendiri sih. Gitu. Karena kalau menurut gue ya dengan alasan di publik dah kucing lah. Udah, gue lebih arah ke dia tidak konsisten, itu saja sih kan. Yes. Oke? Baik. Oke, sampai kita jumpa. Kita terima. Buat teman-teman, jadi warga Jawa Barat santai ya. Masih COVID-19. Masih COVID. Oke. Masih tertinggi penyebarannya. Ridwan Kamil gimana? Selalu atau gimana? Masih selalu. Oke lah. Layangan ya kan. Oke. Teman-teman, reaksi biru. Thank you udah nonton kita terus. Thank you udah setia sama kita. Oke. Saksikan nanti video-video selanjutnya. Kita akan memberikan reaksi terhadap apapun itu. Gitu ya. Tapi
Obrolan kita adalah obrolan warung kopi, obrolan santai, tidak bermaksud menyinggung kiri dan kanan. Realita. Yes, kita berdasarkan yang keadaan di lapangan dan apa yang kita rasakan. Ya. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat pada siapapun semuanya. Thank you udah datang dan melihat reaksi. Bir. Salam anti pecah belah. Merdeka.